Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ini kita belum berbicara mengenai akal loh. Baru hati. Sensei sudah salah di situ. Maaf, saya bukan mau mengajari. Kalau di bela diri, sensei lebih tinggi dari saya itu pasti. Tapi kalau dalam hal kebenaran, mohon maaf, ya kita harus duduk bersanding dan kemudian kita ukur esensi kebenaran yang kita tuangkan melalui lisan kita. Biar orang yang menilai. Hati ini nggak bisa dibohongi, sensei. Bagaimana mungkin kemudian hati Anda bisa membuka diri, membuka ketika dikatakan Tuhan datang dalam rupa bayi imut. Lalu hati Anda mengatakan, oh itu betul, oh itu adalah kemunafikan. Ini yang hati-hati di Islam. Makanya Islam itu dikatakan sebagai jalan keselamatan rahmatan lil alamin, karena seluruh komponen yang ada unsur keislamannya, tolak ukurnya itu hati, dan kebenaran itu wahyu dengan penggarisan akal. Tidak bisa tidak, gak boleh ditawar-tawar itu. Makanya kalau ada hati ucapan tidak bersamaan, Allah mengancam orang-orang itu. Liyu'azziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Sehingga Allah akan mengasap orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa dia disebut munafik kemudian? Karena hatinya dia bohongi. Jadi tolak ukur iman itu berbeda ketika Anda mengatakan kasihilah Tuhan dengan hati. Beda iman dengan hati, sensei. Mohon hormat ini, salam hormat dari saya ini muridmu. Tidak bisa kemudian sensei mendudukkan bahwa iman itu hati. Oh no, salah. Salah itu. Hati itu cahaya, kalbu. Yang mana kalbu ini memiliki ritme ketukan yang bersumber dari akal. Begitu juga akal akan mendeteksi ritme hati untuk bekerja kemudian menghasilkan manifestasi kebenaran dan menghasilkan manifestasi kesalahan. Tidak abu-abu. Salah yang salah, benar yang benar. Jadi tidak bisa Anda mengatakan bahwa hati itu adalah iman. Enggak. Bagaimana mungkin dalam hati saya melihat sebuah ada benda berupa cincin. Benda berupa cincin. Hati dan pikiran saya sudah kompak mengatakan ini cincin. Hati saya mengatakan yes, itu cincin. Akal saya melihat itu cincin. Dibenarkan oleh panca indera yang lain, yes itu cincin. Iman saya mengatakan itu adalah kupu-kupu. Tidak bisa. Mata Anda ketika melihat Maria melahirkan, mata Anda mengatakan ini manusia. Ketika Anda olah apa yang dicerna oleh panca indera Anda itu masuk ke dalam hati, hati Anda akan mengatakan yes ini manusia. Akal bekerja, mesin penggeraknya kemudian notnya dibunyikan pelatuknya oleh hati. Satu kata, satu rasa, itu adalah manusia yang keluar dari rahim Maria. Iman mengatakan apa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan di kota Daud. Beda sensei, mohon maaf, beda antara iman dengan hati. Beda ya. Jadi ya itulah yang saya katakan tadi, sekali lagi, level apapun kalau orang itu sudah Kristen, cuman gak enak aja ya saya ngomong. Jadi Yesus sekali lagi ketika mengatakan bahwa kebenaran itu, mengasihi Tuhan itu harus dengan hati, Kristen tidak lolos. Saya yakinkan Kristen tidak lolos. Dan segenap jiwa saya yakinkan Kristen tidak lolos, apalagi akal. Makanya saya katakan Kristen itu jauh dari ajaran Yesus. Tapi Kristen itu dekat kepada pengajaran roh yang datang kepada Paulus yang mengaku Kristus. Itu. Jadi sekali lagi sensei kalau masih mendengarkan di bawah, janganlah kita menipu orang dengan mengatakan hati itu adalah iman. No,
Iman itu adalah buah dari kebenaran hati yang direkam oleh akal. Begitu juga sebaliknya, apa yang kemudian ditelaah oleh akal, dibenarkan oleh hati, baru dilahirkan oleh iman yang betul. Anda tidak. Yang keluar dari rahim Maria, manusia, itu akal. Itu iman. Itu hati, itu akal. Itu manusia. Tapi iman Anda mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Apa yang lahir? Tuhan. Itu iman. Tapi kalau hati, itu manusia. Nah, ketika kemudian Anda dengan iman Anda mengatakan yang lahir itu adalah Tuhan di kota Daud, hati Anda pasti memar. Hati Anda pasti menghitam. Hati Anda pasti membiru. Maka tertolak belakang antara hati Anda dengan iman Anda. Makanya Al-Quran saya mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Kalian adalah seburuk-buruknya makhluk. Dikasih hati, dikasih akal, tetapi tidak difungsikan dengan baik. Mohon maaf, itu fakta real. Ketika saudara sensei saya mengatakan yang pertama pernyataan Matius 22 nomor 37 di situ adalah segenap hatimu, lantas sensei mengatakan itu adalah iman. No, iman berbeda dengan hati. Iman itu buah dari kerja hati. Ketika iman tidak sesuai dengan hati kita, maka muncul kemunafikan, kebohongan. Makanya Al-Quran mengatakan sebenarnya mereka itu tahu, mereka paham, mereka ngerti, tapi mereka mencoba untuk menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Padahal sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Masuk nggak di dalam hati sensei? Ketika dikatakan Tuhan menjadi anak bayi, masuk gak dalam hati? Menerima nggak kalbu Anda tuh? Enggak. Hati Anda nggak masuk. Ketika Anda sudah jatuh kepada penyembahan kepada manusia bernama Yesus, hati Anda tertidur. Hati Anda kemudian hati Anda tertidur. Itulah yang katakan Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatinya buta, tak melihat hati Anda itu. Nah, jadi hati dengan iman, sensei mohon maaf, itu berbeda. Tetapi terkait, berbeda tapi terkait. Iman yang betul masuk hati, masuk dalam hati, sesuai dengan apa yang dalam hati. Tapi iman yang tidak sesuai dengan dalam hati, itu adalah iman yang semu. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara sendiri, iman tanpa perbuatan adalah buta. Betul, tetapi iman tanpa akal adalah gila. Saya kira begitu saudara-saudara. Silakan. Ya, silakan dibantah Bang. Siapa ini? Halo, selamat salam. Ya, selamat pagi. Oh ya, selamat pagi. Oke, boleh bicara? Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Halo Bang Handi Selebes. Halo Bang Juma, teman-teman yang lainnya. Oke, baik. Kita bahas tentang apa nih Bang? Boleh saya duluan atau Bang Juma duluan? Silakan. Dia aja tadi itu antara iman dan akal. Oke, baik. Baik ya, saya duluan ya Bang ya. Jadi gini Bang, kalau kami sebagai umat Kristen, Tuhan kami itu bukan hanya dengan perkataan akulah Tuhan sembahlah aku. Tetapi selain daripada perkataan dan pengajaran Yesus di dalam Injil, kami melihat di dalam Injil itu banyak perbuatan yang nyata yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kami. Bukan hanya dengan pengajaran tetapi dengan perbuatan nyata seperti mukjizat-mukjizat yang dimana ciri-ciri Tuhan yang ada pada Tuhan Yesus kami itu ada dan nyata. Contoh misalkan membangkitkan manusia yang sudah 3 hari meninggal yang rohnya sudah tak ada lagi di badannya. Dia adalah pencipta roh nafas kehidupan. Itu ciri-ciri Tuhan tentu. Yang kedua, Yesus kami berkuasa untuk menghapus dosa. Ada ayatnya di Injil? Ada. Apakah itu ciri-ciri Tuhan? Tentu. Yang ketiga, Yesus kami tidak takluk kepada hukum fisika, berjalan di atas air. Apakah itu ciri-ciri Tuhan tak tunduk terhadap hukum fisika? Tentu, itu ciri-ciri Tuhan. Yang keempat, ada ayat di dalam Injil melihat Yesus terangkat ke surga. Ya, terserah, ada yang mengatakan Yesus terangkat ke langit.
Apakah ada itu ciri-ciri manusia atau ciri-ciri yang maha kuasa? Bisa terbang ke atas langit? Tentu. Jadi kami menyembah Tuhan yang kami sembah itu bukan hanya dengan Tuhan-Tuhan teori semata seperti, mohon maaf teman-teman Islam. Tuhan teman-teman Islam selalu mengatakan karena apa Islam menyembah Tuhannya? Karena ada ayat, akulah Tuhan sembahlah aku. Kalau kami selain dari Injil Yohanes yang dikatakan di sana, sebab kata kamu mengatakan aku adalah guru dan Tuhan, sebab itu benar, sebab memang akulah guru dan Tuhan, ya. Jadi bukan hanya perkataan, banyak yang lain ayat-ayat Injil yang setara dengan Allah itu sendiri. Yesus setara dengan Allah dan ayat-ayat lain banyak seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu intinya Bang Juma, mungkin itu aja singkat supaya nanti Bang Juma tanggapi. Nanti dari pernyataan Bang Juma nanti saya tanggapi juga. Sekian, silakan Bang. Oke, baik. Tolong narasi saya ini dipahami dengan akal sehat. Kristen dengan konsepnya memiliki dua kitab yang mereka sebut Perjanjian Lama, yang adalah kitabnya Yahudi dengan ruang lingkup pengajaran hanya untuk orang Yahudi. Kemudian yang kedua Perjanjian Baru, buku yang menceritakan tentang Yesus, pengajaran Yesus kepada Bani Israel muridnya. Dua buku ini kemudian diambil oleh orang Kristen dengan dua komponen kekuatan yang ada di dalamnya. Yang pertama Tuhannya Bani Israel, yang kedua nabinya Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Dipungut dua-duanya lalu terbentuklah agama Kristen. Catat itu dulu. Kemudian ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, ini di luar Kristen nih, karena Yesus memang ruang lingkup pengajarannya sebagai dosen itu kepada mahasiswa yang ada di Yerusalem, Bani Israel namanya. Kristen itu adalah kelompok di luar dari aule, dari wilayah pengajaran kelas atau universitas Yesus. Nah sekarang Yesus sebagai seorang guru memiliki kisi-kisi dong, memiliki referensi dong, memiliki kurikulum pengajaran dalam proses belajar mengajar. Maka segala ruang lingkup kisi pengajaran Yesus, referensinya, kalaupun Yesus mengadakan misalnya daftar pustaka dengan mengkaji kitab-kitab terdahulu, maka semua cakupan pengajaran Yesus ini itu telah disampaikan Yesus kepada muridnya, bukan Kristen. Apa manifestasi dari pernyataan saya? Harus disertakan dengan dalil. Apa dalil yang menjadi acuan kemudian? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya kemudian, apakah murid-murid ini ketika menerima segala firman ini keliru mereka? Karena mereka tidak menganggap Yesus Tuhan selayaknya Kristen. Segala firman sudah ditelan oleh murid-muridnya Bani Israel. Segala pernyataan Yesus sudah dirangkul oleh murid-muridnya Yesus. Tapi apa hasilnya? Hanya pada level Yesus itu utusan Tuhan tok, bukan Tuhan. Ini kita belum berbicara mengenai Kristen yang mengambil cerita-cerita yang terjadi antara Yesus dengan muridnya. Tetapi saya bisa mengatakan kesimpulan ini adalah kesimpulan akhir. Tidak ada lagi kesimpulan selain daripada kita nyebrang jembatan untuk masuk ke dalam kelasnya orang Kristen. Berbeda, universitasnya berbeda. Nah, untuk itulah kemudian apapun dalil yang Anda jadikan, Yohanes 13 nomor 13, Yohanes 16 nomor Yohanes 14 nomor 6, Yohanes 3 nomor 16 atau bla 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 dan seterusnya, itu macemen. Itu hanya Anda cocokologi dan itu hanya Anda mencomot-comot perkataan-perkataan saja. Sedangkan Yesus dengan lisannya mengatakan, segalanya telah aku sampaikan. Aku mengatakan dan apa yang aku perbuat semuanya sudah kuberikan kepada murid-muridku, dan mereka hanya percaya pada level tertinggi, aku adalah utusan Tuhan. Itu yang pertama. Ini murid-muridnya Yesus
Kesimpulannya, mendudukkan sang guru hanya Rasul Allah, Rasulullah. Naik level kita. Bagaimana dengan Yesus tentang dirinya? Nah, Anda tadi menyinggung, bagaimana kami tidak menuhankan dia, bro? Dia jalan di atas air. Ingat, ketika dia jalan di atas air, murid-muridnya hanya mengiranya sebagai hantu. Apalagi membangkitkan orang mati. Itu yang membuat Anda menuhankan orang yang diutus sebagai yang justru sang murid-muridnya dengan mukjizat-mukjizatnya ini hanya menganggapnya sebagai utusan Tuhan. Anda kelompok luar dari kelas luar yang diajarkan kemudian bukan langsung Yesus, justru mendudukkan kacamata Anda menilainya dengan Tuhan, nilai penilaian sebagai Tuhan. Nih saya kasih data. Yohanes 5 nomor 36. Coba Anda teliti lagi nanti setelah ini. Ada kesaksianku. Yesus berkata, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis loh. Siapa yang percaya kepada Yohanes Pembaptis, meskipun dia pemungut cukai dan wanita pesundal, karena percaya kepada Yohanes Pembaptis, kata Yesus, dia lebih dulu masuk surga. Bayangkan. Tapi tak ada artinya, kata Yesus. Tak ada artinya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mukjizat-mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Subhanallah. Yesus mempersaksikan firman-firman, perkataan-perkataan yang diucapkan semuanya telah diserahkan ke muridnya, dan muridnya kemudian menyimpulkan, oh guru kita ini benar-benar Rasulullah. Yesus kemudian mempersaksikan segala mukjizat, membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh kemudian berjalan, orang botak nyisir, orang buta ngintip. Semua yang dilakukan oleh Yesus ternyata semuanya itu hanya untuk supaya menguatkan kesaksiannya kalau dia itu adalah Rasulullah. Selesai, final. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 4 bulan, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 40 tahun, muncullah sang Kristen yang mengambil kemudian ajaran Yesus, lalu melantik Yesus dengan pengajarannya itu dengan embel-embel Tuhan. Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang Anda sembah itu bukan anaknya Maria, tetapi Yesus Kristus yang keluar dari kubur, yang bukan manusia yang datang kepada Yesus. Silakan. Oke, makasih waktunya Bang Juma. Oke, Silakan. baik ya, saya tanggapi yang disampaikan Bang Juma ya. Oke. Jadi teman-teman ya, kalau kita merujuk kepada imannya Kristen, sebenarnya gini teman-teman ya. Kami sebagai orang Kristen itu meyakini yang dinamakan Allah Tritunggal. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwasanya orang Kristen Tuhannya 3, sebenarnya itu adalah perkataan orang sesat namanya. Karena di dalam Alkitab juga ada tertulis ayatnya Tuhan yang Esa. Jadi Tuhan orang Kristen itu bukan 3, Esa. Tentunya kata Esa ini juga ada di dalam Al-Quran, ya. Di mana ada perkataan Esa dalam Al-Quran itu banyak. Salah satunya adalah penggunaan kata kami, ya.